Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak D Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan review alur cerita film Ciung Wanara. Mari kencangkan sabuk celananya, jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat. Biar lebih asik nontonnya, mari kita simak alur ceritanya. Capcusop. Cerita berawal dari seorang anak perempuan yang sedang asik bermain di tengah hutan dengan seorang pamannya. Ketika sedang asik bermain, tiba-tiba muncul sebuah bayangan yang mengganggu anak itu, dan si pamannya pun tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk menolongnya, sehingga terjadi pertarungan antara si bayangan monster dengan si paman gadis kecil tadi. Pertarungan berlangsung sangat seru, tapi sialnya si lelaki paman gadis itu malah tewas dan gadis kecil pun hilang diculik. Cerita beralih kepada dua orang pemuda yang disewa oleh Pakuwu untuk memburu para siluman yang sangat meresahkan dan sering mengganggu desa itu. Dua pria itu bernama Ciung Wanara dan Tambi. Mereka berdua sedang berada di tengah desa dan dikerumunin warga dan sedang asik pamer ilmunya, hingga membuat para warga desa percaya mereka berdua adalah orang sakti. Tetapi ada sebagian warga yang tidak mempercayainya dan mengejeknya, sehingga dua pemuda itu marah dan menghajar para warga hingga babak belur. Setelah menghajar warga desa, kedua pemuda itu mendatangi rumah Kikuwu. Kikuwu pun menceritakan awal mula kejadian yang sebenarnya menimpa desa itu, membuat mereka berdua penasaran dan ingin menangkap para siluman yang sudah mengganggu warga desa itu. Showtime. Selesai. Ini berawal dari 100 tahun yang lalu. Pertama-tama desa ini berdiri. Seorang istri petani dibunuh oleh warga karena dituduh sebagai dukun santet. Dan mayatnya dibuang ke kali. Sejak itu, setan itu selalu mengganggu warga di sini. Itu setan penasaran. Itu tidak salah lagi. Itu setan penasaran. Dan mereka berdua pun sepakat dengan bayaran yang ditawarkan Kikuwu. Padahal sebenarnya mereka berdua hanya bersandiwara untuk membohongi Kikuwu dan mengambil uangnya saja, karena yang sebenarnya kedua pemuda itu tidak memiliki ilmu untuk menangkap hantu. Kali ini panen kami kurang bagus. Tidak masalah. Tapi setahun kemudian setan itu akan kembali lagi. Bisa diatur. Itu semua bisa diatur. Kami ikhlas menolong kalian yang sedang dalam kesulitan.
Ketika mereka berdua sedang asik ngobrol, tiba-tiba didatangi seorang pria dan membawa pasukannya. Tanpa basa-basi, pasukannya langsung menyerang Ciung Wanara dan Tambi. Pertarungan pun terjadi antara pasukan si pria itu dan kedua pemuda itu, dan mereka berdua pun berhasil mengalahkan pasukan itu. Tetapi si pria yang memimpin pasukannya tidak terima begitu saja melihat pasukannya dikalahkan Ciung Wanara dan Tambi. Pria itu pun marah dan terjadilah pertarungan yang seru antara pimpinan pasukan dan kedua pemuda itu. Sampai akhirnya Ciung Wanara dan Tambi kalah dan berhasil ditangkap. Berani-beraninya lawan jagoan. Kita memang saudara yang kompak. Tambi, terima kasih. Kau telah menyebut kejagoan. Atas nama hukum, kalian kami tangkap. Apa kesalahan kami? Penipuan. Dan yang lebih parah lagi, penculikan. Kami tidak menculik siapapun. Dan ternyata pria itu adalah seorang patih Adipati Kuwu Kamiswara yang mengira bahwa kedua pemuda itu adalah pengacau dan penipu. Mereka berdua pun dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi berkat akal licik kedua pemuda itu, mereka berhasil meyakinkan sang adipati dan mereka pun dibebaskan dengan satu syarat, bisa menunjukkan dan menyelamatkan Putri Sekarwati. Maaf, apa boleh diulang lagi tuduhannya? Tentu saja tidak. Kecuali paling sedikit hukumannya. Hukuman mati. Sabar. Lepaskan mereka. Jika kalian bisa menunjukkan di mana gadis itu kalian sembunyikan. Di mana kalian sembunyikan Sekarwati? Kami tidak tahu. Siapa Sekarwati? Setelah dilepaskan di tengah hutan, mereka berdua melanjutkan perjalanan untuk mencoba memecahkan misteri apa yang sebenarnya telah terjadi di desa sekitar hutan itu. Dan sampailah di sebuah desa dan bertemu Nyi Demang Dadap, si nenek seksi yang semok dan cantik. Mereka bertiga pun banyak bercerita. Nyi Demang Dadap menunjukkan sebuah benteng yang misterius dan menceritakan awal mula kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar desa itu. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba muncul Ki Patih yang terus saja mengawasi mereka berdua. Dan Ki Patih menakut-nakuti bahwa jalan yang mereka tempuh jalanan yang sangat angker. Dan benar saja, ketika Ciung Wanara dan Tambi sedang berjalan dikawal pasukan Ki Patih, mereka diserang oleh monster yang seperti ular. Naas bagi para prajuritnya, mereka semua harus mati oleh monster itu. Tetapi Ciung Wanara dan Tambi berhasil mengalahkan monster itu dibantu Nyai Demang Dadap. Semoga jalan ini cepat berakhir. Apa nggak takut lewat sini? Sepertinya jalan ini jarang dilalui orang. Namanya juga jalan keramat. Mana ada orang yang berani lewat sini, kecuali aku. Kalian lihat bangunan tinggi itu? Wow. Disitulah kutukan atas desa Dadap Kidul bermula.
Ketika mereka bertiga sedang bercerita, Kipatih muncul dan mengira mereka telah membunuh para prajuritnya. Pertarungan pun terjadi dan dengan akal liciknya Kipatih menyandra Nyi Demang Dadap. Mereka bertiga akhirnya menyerah karena nggak tega melihat si nenek yang seksi mau dibunuh. Mereka pun ditangkap lagi, tetapi si Ciung Wanara dan Tambi berhasil meyakinkan Adipati bahwa mereka tidak bersalah dan akan membuktikannya. Mereka akhirnya dibebaskan. Ini tidak apa-apa. Jangan tanya padaku apa yang barusan terjadi. Kau lihat sendiri, tadi aku sangat berkonsentrasi untuk mengerahkan ilmuku. Orang nggak nanya. Jelas sekali, tempat itu dikuasai mantra jahat. Kutukan. Apa, Nyi? Memang seluruh keluargaku terkutuk. Ayahku, Ayah Nyai Demang. aku harus kembali ke sana. Nyi Demang. Ingin mencoba kabur dariku? Patih, Kalian harus mengganti nyawa prajuritku. Tunggu. Akulah lawan. Nyai. Sebaiknya kau menyerah saja. Atau perempuan tua ini akan mati. Jangan. Patih, dengar dulu baik-baik. Dan tentang siluman itu, tidak ada. Tapi, kamu, Izinkan kami ke sana sekali lagi. Kami akan tumpas mereka. Jangan Adipati. Itu hanya tipuan. Kami sudah putuskan bekerja sama dengan Adipati. Karena disinilah masa depan kami. Bebaskan mereka. Tapi Adipati, Bebaskan mereka. Di malam harinya mereka berdua yang penasaran dan ingin memecahkan misteri di desa itu mendatangi benteng misterius dan berusaha untuk memanjat dan masuk ke dalamnya. Tetapi yang terjadi malah mereka berdua jatuh dan terpisah. Ciung Wanara yang berhasil selamat, dia mencoba untuk berjalan mengelilingi benteng itu. Betapa terkejutnya Ciung Wanara ketika dia menemukan banyak peti mati dan melihat sebuah bayangan yang sedang meletakkan seorang gadis kecil ke dalam peti mati itu. Dan dengan rasa penasaran, Ciung Wanara berusaha mendekati peti itu. Dan benar saja, isinya adalah seorang gadis kecil. Ketika Ciung Wanara sedang kaget, Nyi Demang Seksi datang dan dia pun kaget melihat banyak peti mati yang isinya para gadis-gadis kecil dan termasuk cucunya ada di situ. Bangun. Dan tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan munculnya seorang gadis cantik. Dan ternyata gadis ini biang keladi dari segala kejadian di desa itu dan penculikan gadis-gadis kecil yang ternyata mau dijadikan tumbal untuk membuatnya tetap awet muda dan seksoy. Pertarungan pun terjadi sangat seru. Dan dengan kesaktiannya Ciung Wanara berhasil mengalahkan si
perempuan pembuat onar yang sudah memakan banyak korban di desa itu. Dan film pun selesai. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah menonton alur filmnya. Semoga bisa menghibur hati yang lagi gundah gulana dan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capcusop. Mampus kau. Kau sembunyikan Tambi. Lepaskan dia. Atau nyawamu ada di tanganku. Showtime! Bagus. Sekarang kalian berdua sudah ada di sini. Jadi akan lebih mempermudah aku untuk membunuh kalian. Majulah. Kami laki-laki sejati tidak akan melawan seorang perempuan. Aku ulangi sekali lagi. Kami adalah laki-laki. Sudah, katanya kau laki-laki sejati. Dasar lepaskan aku. Sakit. Strike! Dia bangun lagi. Hah? Dia marah rupanya.